Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya Eja Yuda Semana kembali lagi di sore hari ini di Sobat Sore Barang Sahabat. Well, we start the show. Please welcome, this is Arta Lembar. Asik, ya. Arta Lembar. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Inilah salah satu sahabat saya yang agak tengil mukanya. Terus juga aku pertama ketemu sama dia agak songong gitu. Tapi memang bawaannya begitu mungkin mukanya. Terus tapi orangnya oke. Secara pertemanan asik, terus diajak ngomong asik, terus juga diajak nongkrong asik, nge-vape dan macam-macam. Enak banget orangnya. Yang saya mau tanyain, tak kenapa pakai Arta Lembar namamu? Namamu aslinya siapa? I Gusti ya? Iwayan. Oh, Iwayan. Iwayan Januarta ST. ST. Iwayan Januarta ST. ST. Kamu ngambil apa dulu? Sarjana teknik mesin. Teknik mesin. Teknik Oke, berarti saya Eja Yuda bukannya Yasir Yuda Sebana Eskom. Sarjana Asik ya. Komunikasi apa komputer? Komputer. Komputer. Oke, kenapa saya undang Arta di sore hari ini? Karena beberapa hari yang lalu dia pengen banget ngobrol sama saya dan juga saya juga pengen banyak tahu tentang kehidupan pribadinya, men. Woi, ngeri. Karena bentar minum. Planet Print. Planet Print. Oke, anak yang satu ini unik dari segi pergaulannya dia cukup luas, terus juga suka anak motor tapi bukan anak motor yang di jalanan ya, tak ya? Double. Jalanan iya, hutan iya sebenarnya. Oke, tapi lebih ke kamu kalau misalnya disuruh jadi ini anak cross ya, anak cross apa sih namanya? Anak Trabas lah. Anak Trabas ya. Trabas itu nama klub sih? Trabas itu sebutan buat teman-teman yang memang suka off-road. Oke. Karena harus menghalau jalan, merabas jalan, mungkin sebut anak Trabas. Ya, oke. Intinya kamu lebih suka di jalanan apa di Hutan. Karena Bebas. Bebas. Nggak ada polisi, nggak ada apa ya? Bebas frontal. Kamu tuh benar nge-vape hari ini? Hari ini saya lagi off karena Exxon saya masih di jalan. Oke. Dari Pebju menuju Mataram. Karena rusak. Bukan, diupdate. Kamu rokok kan dulu ya? Sempat ngerokok ya? Dulu sempat jadi perokok, Sempat jadi perokok, terus akhirnya vapor ya? menjadi vapor sekarang. Nah, kamu tidak nge-vape hari ini dan beberapa hari yang lalu tidak nge-vape karena barangmu lagi masuk ke Jakarta. Terus ngapain kamu nggak nge-vape? Sebenarnya kenapa nggak vape? Karena kalau udah pakai vape saya, Asik, Exxon, oke. vape yang lain tuh cukup. Nggak, maksudnya kan dalam Vape arti... yang lain tuh cukup. Nggak, bukan maksudnya dalam arti kan gak enak banget tak kalau misalnya teman-teman di luar sana kayak aku misalnya nggak nge-vape paling ya pakai pot lah, pakai Sebenarnya sih bawa vape. tapi Cuma nanti ada yang mencoba, anak Exxon gitu. oh iya karena Tiba-tiba udah nggak pakai Exxon. Oke, buat yang di luar sana, Hexom ini adalah salah satu produk USA. Barangnya kotak bentuknya, harganya paling murah 32 ya, tak ya? Paling murah sekitar 3 juta. 3.200.000 dapatlah kamu handphone satu ya. Sebenarnya bukan masalah harga sih, memang rasa. Tapi memang power ya, powernya Rasa. stabil ya. Jadi bukan harga, rasa. Nah, ini kan kamu termasuk orang yang hype banget di beberapa tempat nih, tak? Contohnya di anak motor oke lah. Kamu sama teman-teman suka berterabas entah di jalan raya touring kota atau city touring, kemudian termasuk juga menjelajahi beberapa tempat. Yang paling asik nih buat teman-teman di luar sana, kita tanya nih, kamu paling nyaman atau paling suka di daerah mana nih kalau di Lombok yang selama pernah kamu lalui? Lombok, untuk Lombok ya? Lombok dong. Untuk Lombok tuh Lombok Selatan. Contohnya. Lombok Selatan tuh untuk off-road itu gila. Saya benar-benar namanya Bentar, Lombok Selatan kan bagi orang yang di Lombok oke lah, Lombok Selatan tuh di daerah Kute ya. Sekotong. Dari Sekotong, Sekotong, oke. Sekotong sampai akhirnya kita disambut sama indahnya Kute. Jadi Sekotong itu deket Lembar dulu. Tetap Ya, Lembar. Tetap Lembar. Lembar. Jadi kalau bisa penyeberangan lewat sana, tapi ini belok ke kiri ya, tak ya? Iya benar, kita lolos ke arah Sekotong. Aha, Sekotong, dari Sekotong ke venue atau ke lokasi itu berapa lama? Kalau kita mainnya speed Oke. itu ya sekitar 5 jam. Tapi kan kalau di jalan nggak speed dulu kan? Paling sampai Nah, sampai. kalau di jalan, jadi kita Karena bannya beda kan? Iya, anak-anak Trabas tuh memang punya apa ya? Punya slogan kita sopan di jalan, liar di hutan. Asik. Liar di hutan. Jadi emang kalau di jalan kita memang sadar diri dengan kendaraan kita, Oke. tidak safety, tidak di jalan, Oke. tidak Karena posisi ban juga ya? benar Banyak dari kotak-kotak ban, ya? dari spion, Oke. dari knalpot berkaitan dengan disable dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi pas udah masuk hutan baru kita speed.
karena anak yang satu ini adalah salah satu, kita berdua ya tak ya teman. Di Inside Lombok itu ada salah satu akun di Lombok yang cukup hype untuk cari informasi. Dia termasuk orang yang terkenal banget untuk komen hal-hal yang apa ya, nyeleneh tak ya. Ini satu kelompoknya harus bayar ke kita sebenarnya. Dan bener juga. Kita bikin rame soalnya. Aku juga butuh orang yang memang kayak dia gitu. Jadi aku sering banget mention Arta ini kalau misalnya contohnya ya kayak kemarin apa tak yang terakhir yang Masalah. bukan yang apa ya, bukan core yang ditendang-tendang itu, tapi apa, pembatas Ya, jalan. pembatas jalan. Oke. Pembatas jalan Yang ditendang di daerah di daerah Pagesangan. Pagesangan Udayana sih. Pagesangan. Pagesangan tuh ya, Pagesangan, pokoknya itu Pagesangan. tertangkap kamera CCTV cuman kabur ya Kabur. gambarnya ya. Kabar. Oke. Karena Itu sekarang- sempat komen-komenan bahwa di Lombok masih ada perilaku yang, maaf ya, bukan menjelekan Lombok atau orang Lombok, tapi memang ya mungkin budaya kita belum maju ya. Kata keluar Kata lagi. itu- Kata itu. Kalau bahasa Indonesia artinya Kodok. Hah? Mentah sebenarnya. Oh, kata itu mentah. Bukan udik, bukan. Nah, kata itu mentah, jadi artinya itu dia tidak matang, Oke. belum dewasa. Oh, Wah, itu. oke. Jadi kata banget. Oke. Jadi Arta ini dan saya ini menyentil orang-orang yang punya perilaku yang kurang baik. Maksudnya Ya. pemerintah sudah bikin SOP bahwa ini harus dibagi jalannya, atau termasuk juga kita komen tentang apa ya waktu itu Rami ya? Kita hampir semua. Hampir semua, Setiap ya? saya komen kayaknya banyak hatersnya. Nah, contohnya Yang kayak terakhir ini yang lagi banyak-banyaknya tuh sampai tembus 50 komentar tuh tentang Renjani. Baru kemarin. Renjani yang ya. apa? Yang bakalan dibuat jalan hot mix. Anjir, itu buat Alfamart Nggak, sekalian nggak. di Renjani. Serius ada Ada berita, pengumuman? ada Apa, berita. bukan layang itu sih apa? No, kalau itu udah tenggelam beritanya. Sekarang yang lagi Oh booming iya, itu iya, Renjani komen, oke. ingin dibuat jalan hot mix. Itu apa Tapi kan seru, kan? kabar? So gini, Nah, gini kal- kan contohnya, teman-teman di luar sana kayak aku yang sekarang mulai usaha dagang mie kemana aja ini, di mana ini kan bisa jualan mie di sana. jadi gini, kalau pandangan saya, bukan pendaki tapi orang yang pernah mendaki, Aha, semakin mudah tempat itu dicapai, oke. semakin mudah juga tempat itu akan rusak. Contohnya kamu komen masalah sampah kemarin di Iya. Lombok ya, Jadi kalau menurut saya Renjani itu bukan hanya sebuah tempat wisata, tapi itu adalah sebuah sosok lokasi yang punya kesakralan tersendiri. benar. Karena kita masih hidup di Lombok, Bali, Jawa dan sebagainya itu emang nilai-nilai spiritual itu harus dijaga juga. Arta ini kan Hindu ya, Teh, ya? Ya, saya Dan di sana ada kalau nggak salah pura yang tepat. lebih tepatnya di situ memang ada danau Segara Anak, Segara Anak, yang oke. memang buat kita itu filosofinya itu pusat kehidupan di Lombok ini gitu. Jadi Oke. kalau sudah Segara Anak itu tidak Tidak alami lagi, Oke. tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak asri lagi, berarti ada apa-apa di Lombok ini. Iya, Gitu aja. kayak Om Budi ini, kemarin dia sempat ke Segara Anak itu untuk apa, bikin tenda sembayangan apa itu tak? Itu Ya, apa jadi kalau untuk orang memang Hindu di tiap sana? tahunnya itu kita memang ada acara Oke. seperti itu, yang acara di mana kita memang mungkin tujuannya Tujuannya? dari leluhur kita itu memang harus menjenguk ke sana, dalam artian kita simpel logikanya mikir kalau memang tempat pusat mata air kita atau pusat kehidupan kita seperti Segara Anak itu sudah mengalami perubahan, berarti itu teguran buat orang-orang di Lombok kalau memang ini ada masalah gitu. Oke. Kalau sudah sumbernya bermasalah, berarti itu akan merembet dengan anak-anak di bawahnya, sungai-sungai dan sampai ke muara dan sebagainya. Oke, yang diambil poinnya adalah di Lombok itu banyak agama, termasuk yang besar adalah Islam, Muslim, terus juga Hindu dan juga Kristiani Kristiani, juga ada. terus juga banyak juga ya. Udah, Juga hampir semua ada di hampir Lombok. semua. Hampir semua ada. Dan guyup ya, dalam arti apa ya? Saling Ya, saling baik kita ya. berjalan bersamaan. Iya, contohnya juga kayak tadi di Rinjani juga ada pura nggak sih tadi? Kalau Ada ya? pura sih enggak. Kalau pura secara berdiri kokoh sih setahu saya enggak. Cuma dia memang kalau ritual atau upacara itu memang ada diadakan di sana. Dan itu cuma termasuk acara yang besar tiap tahunnya diadakan di sana. Oke, nah begitulah bukan apa ya, bukan membuat mistis Rinjani, tapi memang Iya. Rinjani punya semua Iya, kalangan ya. jadi Muslim juga ke sana. benar. terus- Jadi kalau kita memang pengen hidup enak itu harus imbang. Oke. Sosial, politik, ritual, agama itu semua harus berjalan bersamaan. Oke. Jadi nakalnya jalan, ibadahnya jalan. Asik. Ngeri. Jadi kayak gitu. Oke. Yang kamu tidak setuju tentang sampahnya apa pembangunannya? Jadi gini, semakin akses jalannya. Jadi gini, saya setuju kalau jalan di sana dibuat enak, nyaman, aman. Tapi tidak hotel Tapi juga, kamu tapi ya? dengan tetap
dengan tetap menjaga keasrian. Tapi kalau udah dalam tanda kutip hotnet, itu akan makin susah mengontrol siapapun yang bisa masuk, dan kita tidak bisa memfilter orang yang masuk. Sekarang aja terakhir saya naik Renjani sekitar 2 tahun lalu bersama pasangan. Woi. Itu terakhir Kamu pasangnya di belakangan. Oke, terus? terakhir naik Renjani itu kita udah benar-benar kaget. Tapi sampai puncak. Saya waktu itu nggak sampai puncak karena ada terhalang sesuatu. Jadi itu udah benar-benar ada teguran gitu. Aduh, Renjani udah kayak kita mau masuk epicenter men ngantri gitu. Jadi nilai spiritualnya itu udah hampir hilang. Juga Sampah makin banyak karena gitu lah. Kalau nilai spiritual hilang, orang jadi kayak zaman dulu kita ditakut-takuti kalau buang sampah sini, kamu gini. Sekarang udah hilang gitu. Dan anak-anak kecil mulai masuk. Jadi gini, dulu kenapa banyak orang menjaga dengan mitos agar menjaga pola pikir seseorang tuh orang yang dewasa bisa naik sana. Dengan tanggapan orang dewasa otomatis bisa berpikiran dan bertindak dewasa. Sekarang anak-anak pun udah naik sana. Yang seharusnya orang, keren dong anak kecil bisa naik. Tapi pada faktanya malah justru anak-anak itu yang tidak mencintai lingkungan. Oke, mendingan kamu naik ke Rinjani bawa sampah, kemudian tapi turunnya bawa sampah lu juga gitu kan? Iya, dan seharusnya ada filter. Jadi saya sendiri pribadi mencobanya, tidak hanya berkomentar, mencobanya bersama pasangan saya waktu itu. Kita memang mencoba naik, tetap membawa makanan, mie instan dan sebagainya, tapi benar-benar mengurangi sampah plastiknya gitu. Jadi mie instan itu kami sudah sortir sampahnya, kami tempatkan jadi satu tempat yang meminimalisir sampah. Jadi kita bukan bilang anti plastik ya, tapi kita mengurangi kemungkinan sampah itu banyak. Oke, artinya tetap maksudnya makan sampah, bawa barang yang berkemasan Pasti plastik, ada. kemudian bawalah. Iya, bawalah tapi pulang. kita udah pikirkan sampah itu sanggup kita bawa pulang atau kita bisa musnahkan di sana. Dan ternyata memang saya bisa musnahkan di sana waktu itu. Itu hal positifnya adalah biarkan Tameng songong kayak begini, dia punya hati nurani yang keren banget. Asik. Nah, karena Indonesia butuh orang-orang yang dalam tanda kutip cerewet masalah banyak hal. Masalah di kota sendiri terutama. Kakak saya dong itu jaring SID. Beneran ya, Tak, ya? Maksudnya kalau diam-diam doang anak muda tapi apa ya? Tapi membiarkan kotanya tidak, ya malu banget ya. Jadi kritis itu harus. Oke. Cuma cara kita untuk kritis itu tetap harus mengikuti norma-norma yang ada. Jadi kebanyakan orang sekarang tuh ada dua pilihan, kritis apatis masa bodoh, kritis. Nah, tapi cuma masalahnya yang kritis ini lupa dengan norma-norma atau attitude untuk menyampaikan pendapat. Contohnya menghina orang. Nah, misalnya jadi menghina mengatasnamakan demokrasi dan kritis, tapi kelakuan barbar. atau menyerang pemerintah secara verbal. Wah, ngeri. Iya, dalam bentuk misalnya kan Ngeri. apa ya? Hitungannya apa ya? Semacam apa ya? Semacam black campaign kepada pemerintah. Tapi ngomong-ngomong politik, kamu milih siapa kemarin? Ini kan sudah kepilih nih, Pak D. Pak De Owi. Asik. Sorry yang lain. Yang gagal move on, sorry. Oke, dia Pak De Owi. Aku tadi mau pakai bajunya tadi, yang 01 itu. Oke. Apa ya? Kita sudah tidak ngomong politik karena 01 dan 02 sudah ngeblend jadi Indonesia sekarang. Indonesia, Oke. Tak, tadi kita sudah ngomong Rinjani dan beberapa komen pedasmu di di akun kelompok, Akun berita. ya akun-akun berita dan banyak juga akun ya, Tak, ya. Banyak akun. Termasuk akun artis nggak sih? Akun artis. Yang contohnya yang nyeleneh yang Kalau cuma akun cari artis, sensasi gitu. kalau akun artis saya sih sebenarnya lebih suka artis-artis yang memang sifatnya memang volunteer gitu. Oke. Jadi kayak Tapi kalau yang berkasus nggak ya? enggak. Saya jarang berkomen yang berkasus ya. Aku suka loh, aku suka. Kasus. Saya suka keributan. Saya suka keributan. Bener, kalau misalnya siapa? Jadi Jadi- saya maaf, Mbak Niki gitu misalnya. Ah, itu saya ngefans. Saya ngefans sama komen Niki. tapi. Saya ngefans sama Niki karena pola pikirnya itu ya kayak bahasanya kayak dia pernah bilang yang saya ingat banget. Saya orang yang akan masuk neraka, teman saya masuk neraka, tapi kamu belum tentu orang yang dapat surga. Woi. Tapi kan dia nyeleneh, Tak, gitu loh. Jadi gini, tiap orang tuh punya cara masing-masing untuk hidup. Menyampaikan. Cara masing-masing untuk hidup, dan saya rasa Niki memang itu caranya untuk hidup. Oke. Selama dia tidak nyenggol saya, no problem. Oke. Kayak gitu sih. Siap. Saya tipe, kalau artis saya lebih suka artis yang memang yang sifatnya volunteer, Contohnya charity. perlengkapan. Kayak misalnya Jering SID artis nggak sih? Jering SID artis nggak sih? Iya, saya suka Jering SID. Drummernya Superman is Dead, masih artis. Saya suka dia, saya selalu update. Tapi dia agak kontroversial loh, Tak. Jadi gini, Kayak
konspirasi dan Iya. kontraset, bukan ya? kontrasepsi. Saya suka dia, tapi Oke. kembali lagi ada dulu teman saya yang ngomong sama saya, tidak semua orang yang kamu suka itu benar, Oke. tidak semua orang yang kamu tidak suka itu salah. Oke. Jadi saya suka sama Jering Ngecadi, tapi saya tidak selalu bersependapat sama. Berpendapat. Tapi pada faktanya dia seringkali membuat saya berpikir dan update untuk mencari tahu apa sih kata bacot ini benar nggak sih gitu. Oke. Ternyata wah ada benarnya juga dan sering benar. Dan berarti hitungannya dia men-trigger kamu untuk Ya. untuk kepo Kepo something yang sesuatu. dia Jadi omongin, jadi ya? udah kayak orang bilang, "Tak, kok kamu suka debat?" Jadi please jangan menganggap itu debat, Debat tapi salah nggak sih? menganggap debat itu nggak salah. Nggak kan? Cuma Kecuali saya kalau lebih misalnya debat Debat kusir. terus anjing lu gini. Nah, Baru saya ya. lebih selalu mempondasikan atau kayak menanamkan ke diri Oke. saya itu kalau itu sebuah diskusi bukan debat. Karena apa? Masalah dia benar atau salah itu akan membuat saya malah nanti belajar. Ya. Jadi misalnya dia ngomong A nih dan saya ternyata faktanya nggak tahu. Jadi saya mencari tahu walaupun saya ngeles saya sosok tahu gitu. Tapi yang songong ini tuh hari ini bener loh ngomongnya. Biasanya kan gitu. Kalau kita ngomong berdua itu masalah cewek, cewek terus- lah gitu. Karena di Sama Sisi kita nongkrong biasa tak ya. Kadang-kadang di Sama Sisi itu adalah salah satu tempat ada film story namanya Fabulous. Di sana kan di pinggir jalan tak ya, benar ya. Terus juga di Catur Warga nomor 3, terus banyak yang lewat, terus entah yang pakai celana gemas, Ada saja terus kita juga omongin. ada om yang gimana, bawa wanita yang gimana, kita omongin lah seperti itu ya. Kita gibah ya? Kita gibah gitu ya. Cuma di sini aja di akhirnya di sobat ini, sore bareng sahabat ini dia punya sesuatu yang Benar. benar. Jadi Audrey don't judge book from the price. Oke. Jangan nilai buku dari harganya. bener. Ya kan? Kadang-kadang yang murah diloakan hasilnya bagus. Asli bagus banget. Oke. Kamu dapat topi dari mana? Dari Audrey dong. Dari Audrey. Kamu kan dapat konsumsi Audrey. Saya tuh pecinta Audrey. Serius. Setelah Blue Nanarila. Setelah Blue Ini Nanarila. dapatnya di Precious. Wah, Papelicious. Thank you Fuad. Oke tak, ngomong tentang tadi sudah ngomong tentang Terabas dan Rinjani yang kamu suka obrolin dan termasuk juga tentang kebudayaan kita di Lombok yang masih agak ngawur ya. Contohnya motor apa helm pernah kita bahas juga, Benar. pernah kita ribut-ributkan termasuk juga yang kursi apa bilang di Udayana itu? Ya, kursi, Kursi, fasilitas-fasilitas, ya. terus banyak yang nyinyir kenapa ada bola-bola Teletubbies di pinggir Oke. jalan gitu. Ya, pokoknya Jadi, yang aneh-aneh lah kita- dia. kita orang aku yang- kadang-kadang terpancing men gitu loh. Tapi seru maksudnya kalau kita tidak apa ya, tidak apa ya. Kalau kita diam doang kayaknya nggak seru Nggak tak seru ya. itu. Maksudnya fasilitas dari pemerintah, Pemda sudah mikir-mikir capek-capek, anggaran terus kita diam-diam aja dirusak kan juga nggak enak juga gitu. Iya, karena itu dari kita untuk kita sebenarnya. Ini kenapa itu? Ya, nggak apa-apa. Oke. Yang penting dia Audrey. Makanya tadi agak batuk-batuk dikit. Oke, itu masalah tentang polemik dia dan juga kehidupannya berkomen di sosmed. Kamu di sosmed termasuk, aku kan nggak punya Facebook. Maksudnya aku vakumkan karena masa lalu aku jadi off card Facebook. Kamu di Instagram hanya di komen di Instagram doang atau termasuk di Facebook? Ribut-ributnya. Kalau Facebook karena dia connect Instagram, Oke. itu connect ke Facebook. Kalau Facebook kan banyak gosipnya ya. Kalau Facebook kita- saya lebih frontal daripada Instagram Ya sebenarnya. kalau Facebook kan kita bikin status nih. Anggap aku misalnya bangsat nih orang. Nanti ada aja yang masuk gitu. Iya. Maksudnya siapa bro? Padahal kan niatnya Iya, iya. bangsat nih orang belum tentu orang manusia Iya, iya. tapi meluapan kepada sesuatu misalnya gitu. Benar. Jadi saya memang punya apa ya bahasanya punya kader masing-masing. Oke. Dan sekarang memang pada faktanya lebih aktif di Instagram karena memang dari tampilan, Oke. dari apa yang muncul itu lebih menarik. Kalau Facebook masih aktif Facebook, cuma Tapi kebanyakan nyinyir. cuma di Facebook saya dari zaman saya memiliki Facebook sampai sekarang saya memang tidak mengelola dia dengan baik. Oke. Jadi filter teman itu siapa itu nggak tahu. Jadi zaman-zaman dulu tuh makin banyak teman kamu di Facebook tuh makin keren. Yes. Jadi udah main terima. 5.000, Terima. Mantap, 5.000. Udah mentok berapa kali udah capek ngapus sekarang. 5.000 kan bentuknya kalau nggak salah. 5.000 tuh berapa lupa? Oke. Yang pasti udah sekarang udah capek banget ngapus kayak teman-teman baru muncul dan ternyata emang beneran teman. Tak hapus dong karena saya tidak bisa confirm kamu dan Ya. sebagainya jadi harus ngapus. Nah, itu jadi kalau Facebook kenapa agak jarang? Karena memang di sana udah jarang filter, lebih barbar. Kalau di Instagram saya memang udah mulai memfilter. Karena lebih tidak tahu juga teman yang komen kamu Iya, kenal apa terkadang tidak. tidak Gitu kenal, kan? terkadang tidak kenal. Contohnya orang yang tidak kenal kamu secara baik nganggap status kamu itu tulis kamu status itu termasuk
cari ribut kan? Padahal Cari belum ribut. tentu kan? Arta emang terkenal cari ribut. Asik. Selain cari aman. Cari aman tuh tempat Oke, kerja. cari ribut kamu pernah nggak sih disamperin sama orang? Misal Sering. di Instagram atau Sering. di Facebook misalnya. Sering. Ayo ketemuan di luar gitu. Sering, Bang. Tapi Sering, pernah Bang. ketemuan? Pernah Pernah. dan sering bang. Tapi enggak sampai jatuh-jatuh Pernah ada juga. Pernah ada juga. pernah Tapi ada lebih juga. lebih seringnya tidak. Lebih seringnya tidak, benar. Karena yang kamu bilang tadi debat itu, sorry bukan debat. Diskusi. Sorry. Apa ya, balas-balasan komen Iya. itu bukan berarti debat tapi diskusi. Bukan berarti debat, tapi diskusi. Oke. Sering banget ketemu. Sering banget ketemu. Tapi sering zong nggak sih? Maksudnya tiba-tiba, Pernah juga, temanku juga nih temennya ini. pernah juga. Ternyata pas sudah ketemu, oh, kita sebelumnya pernah kenal ya? Pernah kayaknya. Oke. Ketemu di mana? Ternyata, oh iya ya, Apa- kamu apa adiknya ini. Kamu kan tengil orangnya tak ya? Apa karena kamu tengil ini karena ada basicnya bahwa kamu kan suka Muay Thai. Muay Thai nggak sih apa? Muay Thai. Muay Thai apa? Muay Thai. Jadi gini, kalau bedanya soal kickboxing sama Muay Thai sama-sama. beda. Jadi kalau basic sih sebenarnya dari SD sampai SMA itu saya memang jatuh cinta sama pencaksilat. Oh, pencaksilat, oke. Itu merpati putih. Terus habis itu karena jenuh dengan pencaksilat, Oke. itu semester 1 kuliah itu sempat aktif di Capoeira. Jadi Capoeira, bersama teman-teman Capoeira Lombok itu membentuk sampai sekarang komunitas itu menjadi grupo resmi Oke. di bawah naungan Profesor Kakak Tapi dari masih Brazil. Komunitasnya masih sampai sekarang. Oke, tapi masih silaturahmi. Masih silaturahmi. Oke. Jadi ikut di Capoeira. Nah, baru-baru ini sekitar 2 tahun ini itu kenal bukan kenal sih. Jadi tahu ada salah satu sosok itu namanya Kru Indra. Oke. Kru Indra dia dulunya orang boxer, sekarang orang Muay Thai, orang hebat Muay Thai di NTB. Dia yang bukan mengenalkan tapi melihat dia bermain Muay Thai itu jadi pengen nyoba. Akhirnya tapi nggak sempat belajar di Kru Indra. Habis itu ketemulah sama teman-teman Muay Thai Kota Mataram. Itu di bawah naungannya Kru Is. Jadi sempat latihan basic di dia, cuma kembali lagi setelah latihan basic dirasa mengenal basicnya, jadi lebih sering main di rumah sendiri. Oke, termasuk beli glove, terus beli Ya, strap, beli glove gitu. macam-macam ya. Jadi sekedarnya jadi gini, bela diri menurut saya itu masalah fight atau berhasil membela diri atau apa-apa itu masalah bonusnya. Bonus. Tapi yang penting itu sehat dan saya memilih cara itu untuk sehat. Oke. Ini sebatas untuk hobi atau memang passion, tak? Suatu saat kita sebagai cowok terus melindungi orang-orang yang kita cintai. Jadi saya butuh bekal itu. Melindungi orang kita termasuk pasangan dan anak-anak. Benar. Ya, karena dia belum nikah sampai hari ini. Umur berapa tak? Umur 29. 29, belum lah. Laki-laki itu kalau belum 30 belum tua ya. Oke. Tadi ngomong tentang Muay Thai. Kalau untuk wanita penting nggak sih mereka bisa membela diri? Karena misalnya cowok aku ini bisa Muay Thai atau bisa bela diri yang lainnya. Aku sebagai pasangannya nggak perlu dong, karena sudah punya cowok yang jagoan misalnya. Iya. Tapi cewek butuh nggak sih? Butuh. Karena seperti yang aku bilang tadi itu yang penting Berat. sehat dulu. Berat nggak sih latihan Muay Thai? Kalau masalah berat apa tidak itu relatif. Tapi kalau tergantung krunya nih, wah, Asik. kita ngomongin kru nih. Kalau kru Indra Hmm? tuh keren banget. Dan saya rasa berat latihan di dia. Saya sendiri nggak bisa mengikuti Karena latihannya dia yang berat, tapi Sebentar. keren, hasilnya keren. Iya, makanya berat karena seimbang sama hasilnya kan. Iya, keren. Tapi nanti kembali lagi kalau mau latihan mau di kru Indra, kru Ucup, di Raja Muay Thai atau gabung ke teman-teman Kota Mataram yang Yaps. latihan di kantor wali kota, Oke. pendopo wali kota. Itu nanti pasti kru atau pelatih di sana itu benar-benar bisa mengatur porsi kalian. Jadi kalau kalian memang dirasa porsinya segini ya udah segini gitu. Oh, Jadi nggak di-over-over tidak ya? ada yang mengover-overkan karena Tapi bisa juga untuk jadi atlet bisa. bisa banget, Bisa bisa banget. Jadi untuk kru Indra sendiri itu memang lebih cenderung melatih atlet. Oke. Kalau kru Is itu Ya, lebih ke wajar formula. berarti ya. Wajar. Wajar capeknya. Wajar Tadi biasa capeknya. latihan Dia atlet. itu benar-benar aduh, saya kayak di endorse sama kru Indra nih. Jadi kalau mau kita mau ke Indra langsung ke Ponik ya. Ponik Gym. Ponik Gym itu yang ada di Batu Layar kalau nggak salah. Oke. Sebelumnya Baru Pura Batu Bolong. Udah hampir jalan udah hampir setahun lebih kalau nggak salah. Dia punya tempat gym. Tapi kalau tempat Muay Thai-nya dulu pernah buka namanya Diablo di rumahnya dia. Oke. Tapi Sekarang- kan itu kan kalau di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya sekarang Muay Thai itu jadiin pilihan untuk mereka yang pengen. Nah, Bentuk benar badan. banget. Karena kenapa tak? Karena memang termasuk lengkap. Latihan di Muay Thai itu lengkap, fisik dapat, bela diri dapat, Oke. dan benar-benar ngebentuk tubuh banget. Karena konon cerita ya bener apa tidak ini aku mau konfirmasi sama yang biasa Muay Thai-an. Pemanasannya itu ngos-ngosan tak ya? Bener banget, belum pemanasannya push up, ngos-ngosan. terus belum sit up, belum gila. Karena memang Muay Thai main di semua
Elbow, bagian tubuh. terus juga. Ya, kalau misalnya kayak saya dulu di pencak silat lebih slow Aha. karena lebih main di tenaga dalam, karena kalau merpati putih itu lebih dikenal dengan pengolahan nafasnya. Oke. Jadi fisik bakal nggak kebentuk terlalu sempurna, tapi pengolahan napas dengan tenaga dalam. Sedangkan kalau di capoeira karena basically suka ngedance, Yap. suka, jadi Asik. seperti anak dance gitu. Anak dance. Jadi suka sama capoeira. Jadi capoeira itu emang dulu dikapal banget sama dance sama parkour. Parkour Nah, ya. itu oke. jadi basicnya di situ. Dan unpredictable style ya. kalau Iya, capoeira ya. benar-benar. Jadi kita- main musik, main slow terus, gitu. masuk pukulannya Benda anak kena Nggak- gitu. nggak- Jadi nggak- di nggak capoeira itu bukan fights, tapi lebih kayak cara mengendalikan justru. oh Cara mengendalikan gerakan itu agar seindah mungkin tapi bahaya, bisa mematikan. Yap. Karena memang basically-nya capoeira itu adalah sebuah bela diri kamuflase. Aha. Orang-orang budak dari dulu, Yap, oke, benar, budak yang ada di Amerika Latin dan sebagainya, itu dilarang untuk berlatih bela diri dan mengkamuflasekan dengan capoeira. Asik. Akhirnya ke Muay Thai sekarang. Akhirnya tahu kan pilihan-pilihan hidup kalian untuk mau belajar seni bela diri. Jadi Muay Thai. Jadi kok dibilang atlet enggak, dibilang mendalami enggak, Tapi sekedar suka. tahu dan suka itu aja. Tapi- Dan sekarang udah mulai main boxing lagi. Tapi ngomong-ngomong perut kemarin sempat bener. Iya, perut kemarin itu berpengaruh dengan gaya hidup bahagia. Oke, bahagia Kemarin- tinggal sama dia. Kemarin tuh berat membuncit tuh karena belum ditinggal dan akan ditinggal. Jadi bahagia. Dan sekarang udah mulai mengurus nih. Itu si pasangan masih di mana sih? Polandia. Di Polandia, Eropa. Bener Polandia ya? Polandia. Polandia itu bendera kebalik ya? Bendera kebalik dari Indonesia. Mantanku yang di Bali tuh. Pacaran sama orang Polandia sekarang. Ganteng. Em, Bukan, maksudnya aduh. Kok Tapi- inget Polandia, kok inget Arta. tapi aku percaya sama dia. Dia ngapain di sana? Dia ngambil S2. S2. S2 dengan kerjaan yang seperti ini. Dia ngambil broadcast dia ngambil manajemen atau akuntansi sosial media. Oke. Jadi berkaitan dengan nanti nextnya akan menjadi orang-orang yang bisa mengelola sosial media, entah itu pakai marketing dan sebagainya. You wanna say something? Mungkin? Mungkin suatu saat orang-orang yang suka nonton Instagram sekarang akan menghubungi cewek saya. Namanya dong. Namanya Mega Asri Kartika. Oke, panggilnya Mega. Panggilannya Mega. Ya. Kalau dulu sering ketemu di bandara, Ya, ambasador dulu. apa sih? Dulu dia duta bandara Duta internasional. Bandara Internasional Lombok ya? Ya. Oke, orangnya ramah, terus juga asik lah. Tapi kok bisa kalian bareng berapa lama? Tak, ya? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun dan beda agama. Beda agama. Dan orang tuanya yang cewek suka banget sama ini laki, maksudnya direstui gitu. Itu unik ya, maksudnya apa ya? Keragaman yang jarang ya. Biasanya kan ditentang sama keluarga apa-apa, ini malah ya mungkin bapaknya juga ngeliat juga ya karakter. Kembali ke kita. Ya. Pada Sopan faktanya, dengan orang tua apa tidak? pada faktanya saya tidak bisa menilai diri saya, tapi orang yang menilai. Tapi pada faktanya, Tapi kan kamu songong, tak? iya emang saya songong sebenarnya. Kau jadi lupa ya peran saya kan orang Kayak songong. Deddy Kobuser kan songong kalau kita Tahu lihat. nggak? Tapi ternyata di luar sana Eh, Jadi intinya gitu sih. Saya berhasil menunjukkan ke orang tua dan keluarga mereka kalau Tapi saya gimmick memberi ya? dampak positif. gimmick nah kamu baik-baik sama orang tua tuh gimmick gak sih? Kalau gimmick itu terlalu hal capek kalau sampai itu gimmick. 6 tahun itu ya? 6 tahun tuh gimmick tuh kuat. Jadi bahasanya saya berhasil menunjukkan hal positif untuk hubungan kita dan Mega pun berhasil. Di kita lu sama Mega kan? Iya, hubungan saya sama Mega dan Mega pun berhasil menunjukkan ke orang tua saya dengan saya sama dia itu saya berdampak positif. Just be you aja ya? Iya, kayak gitu. Oke. Jadi itu yang belum bisa membuat orang kita apa sih keluarga yang kita bikin kamu menentang. nyaman sama Mega? Kan agama beda, terus juga yang jelas dia orang Lombok Timur ya? Lombok Timur, Kamu orang Bali. orang Bali. Oke, itu kan beda kultur. Walaupun apa hampir sama dari segi apa Adat-adat ya? itu beda lah. hampir mirip walaupun jelas beda gitu kan. Itu kan gak gampang, tak? Nggak gampang. Sedangkan yang sama-sama satu daerah aja kayak saya nih Masih fight ya? akhirnya Ya. berseberangan sekarang sama yang itu pokoknya gitu. Sedangkan kamu sedangkan kamu 6 tahun kan itu amaze gitu loh untuk apa ya, untuk tahu karakternya apa sih yang kamu kan kamu maksudnya kamu atau dia bisa saja dapat orang lain yang satu agama, satu frekuensi, satu ya macam. Iya. Apa yang bikin kamu nyaman sama seorang Mega? Pola pikirnya dia dan kehebatan dia untuk mengendalikan orang yang songong seperti saya. Dan dia cerewet gak sih sama kamu? Karena kamu kan punya temen cewek banyak nih, alhamdulillah ya. Karena supel ya kan maksudnya. Terus juga humble sama orang, nggak cuma cewek sama cowok. Itu kan kadang-kadang bikin kamu ngapain sama mesra-mesraan foto berdua sama ini? Padahal kamu memang sudah posisi bahwa temenan. Iya. Jadi gini, komunikasi sih intinya. Jadi hampir semua teman-teman cewek saya itu Tapi tahu kamu sama nggak Mega. sama dia herannya?
Iya sih. Hampir semua teman-teman saya yang cewek itu dikenal sama Mega, dan saya memang semenjak sama Mega atau semenjak serius hampir 3 tahun belakangan ini, semenjak sudah ngomong sama dia lo bakalan jadi calon istri gue gitu. Itu selalu setelah kenalan atau kenal cewek baru, saya nggak pernah bilang saya jomblo. Saya punya pacar dan ada syarat untuk berteman sama saya. Tapi kalau mau jalan is oke. Ya, selama lo bisa ngehargain Mega sebagai cewek gue, selama lo bisa ngehargain hubungan sama Mega, oke kita berteman. Tapi kalau enggak, ya sudah sorry. Etis keluar berdua enggak masalah kan? Nggak masalah. Cewek lain, tapi ada batasannya. Ada batasannya. Fine. Dan karena memang logikanya cowok gitulah. Kalau ini cewek mau jadi yang kedua, berarti ini cewek jangan jadi orang yang nomor 1. Oke. Pokoknya fight dalam sebuah hubungan ya. Fight. Oke. Tapi sering berantem nggak sih? Normal lah, Normal namanya piring Nah, itu bukan dia sendok, maksudnya- saya bukan. garpu ketemu tuh berantem tuh pasti. Intensitasnya sering berantem nggak sih? Ya, Enggak ya? kalau berantem tuh sering, tapi kalau Tapi sampai bukan berantem besar. iya, Ya? Bukan berantem besar. kita mentok-mentoknya berantem itu paling parah waktu itu nggak sapaan beberapa hari dan gila, gue takut men, karena nggak sapaan berapa hari tiba-tiba dia buat paspor. Mau tinggal ke Australia waktu itu. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Jadi ngeri, dia marahnya gitu, dia marahnya tuh nggak kayak wah gitu, banting ini bantu atau kita putus, enggak, dia marah kita diam jadi dia diam, tapi tiba-tiba buat paspor aja. Aku Ngeri kan? Aku review minuman dulu ya. Oke. Karena minuman ini tidak di endorse, jadi kita di bawah aja. Jadi gitu, jadi ancamannya tuh tiba-tiba buat paspor aja, ngeri kan? Nah, jadi kalau kamu para wanita yang tapi emang susah tak ya, kalau misalnya sudah nyaman, laki-laki itu sudah nyaman susah ya. Mau dapat yang cantik yang di luar sana bisa, tapi kalau sudah nyaman susah ya. Karena memang pada faktanya laki-laki itu tahu mana yang harus dicintai dan mana yang harus dinikmati. Asik. Ini dia. Kemarin bahas sama Tiki tentang fuckboy soalnya. Mantap. Ini Itu seharusnya ada saya situ. Ini fuckboy versi syariah mungkin. Oke. Berlanjut hari ya. Kak, sama Mega hampir 6 tahun dan kamu ditinggal ke Polandia. Ini sudah hampir setahun ya? Kurang lebih. Hampir 9 bulan. 9 bulan ya? 9 bulan. Itu akan balik tahun depan lagi. Semoga, karena dia punya cita-cita, dia punya tujuan, dan saya pengen dia balik itu dengan menyelesaikan cita-cita dan tujuannya dia. Oke. Ya, jadi ada satu mimpi yang harus Ya, dikejar ya. harus ada Dan ada kamu mimpi. menghormati mimpi itu. Benar. Karena berusaha pasti, menjamin pasti sebagai cowok. Tapi saya tidak berani berspekulasi Sama gitu. keadaan kayak maksudnya. Takutnya dia nanti nyaman sama orang di sana, kepikiran nggak sih? Pernah. Pernah. Tapi Cuma sejauh ini dia berhasil meyakinkan saya kalau dia dengan baik, komunikasi. dengan dia Ya, baik-baik apa aja di biasanya? sana. WhatsApp, WhatsApp, video call, Skype, Skype, terus juga Zoom. Nah, Zoom enggak? Zoom lah biar ditonton rame-rame. No. Yang pasti sekarang ini WhatsApp lah. WhatsApp itu masih rutin. Apa yang kamu kangenin sama seseorang yang dulunya hampir 5 tahun ya? Mungkin hampir 5 tahun ya sama kamu Hampir 6 bareng-bareng tiap hari kemana-mana terus saling jemput atau kamu dijemput juga kan? Nah, tiba-tiba finally dia harus mengejar mimpinya untuk menyelesaikan studinya, untuk mengejar mimpinya, terus kepisah antara berapa benua ya, Bor? Gila, itu Polandia jauh banget, Jir. Oh, Itu nabung dapat CRF 1 untuk tiket ke sana doang. 30 juta aja. Kenapa dia ngomong CRF? Karena dia di Honda ya? Oke, gunakan Oke. CRF 30. 150L. Woi, 30. sponsor. Berapa juta? Sekarang harganya itu 30 juta 800 35 juta 820 ribu. Oke, yang mau nanti bisa DM langsung. Tak, itu 30 juta sampai ke Polandia cuma bolak-balik apa? Setahu aku ke sana dalam keadaan normal loh, bukan promo dan sebagainya. Oke. Belum lagi uang yang harus punya di tabungan dan One sebagainya. flight. Oh ya, karena harus ada ini jaminan ya, harus ada punya ya jaminan ya. Karena kan dia bukan bebas visa. Oke. Tapi dia beasiswa alhamdulillahnya ya. Dia beasiswa. Kok bisa pinter sih? Jadi, Mega itu kan enggak sebenarnya gini, smart banget maksudnya, kalau tapi handphonenya beasiswa di Lombok itu sebenarnya bukan hanya untuk orang pintar, Oke. tapi orang punya minat Dan kemauan yang keras. dan kemauan yang keras. Jadi jangan pernah menjat dirimu, oh saya tidak layak atau apa, karena masalah kepintaran kecerdasan itu nomor sekian lah. Yang penting minat, tujuan, kemampuan terbatas tapi usaha tanpa batas. Tapi at least punya kemampuan bahasa Inggris dong Iya, ya? Nggak dia cuma- memang kalau soal untuk bahasa Inggris, Pasti ya, bahasa Chinese ada lumayan lah, Latin dia suka menggemar Latin, dan bahasa tubuh mencintaiku. Oh, dia bisa bahasa Chinese? Chinese lumayan dia mengerti lumayan. Gokil anaknya ya. Ya cukup bahasa, cuma bahasa Bali dia apal-apal ya. Kan udah bisa ya. Bahasa Lombok bisa? Bahasa Lombok bisa, karena dia etnis ibunya baik. Kalau kalian dari tadi dia ngomong lulu gue gitu, mungkin di Lombok tidak biasa kalian mendengar lulu gue. Karena teman kita campur aduk. Enggak, bukan, karena dia pernah masuk TV, men. Anjir, dibahas lagi. Apa tak namanya programnya tak? Itu Yang belum tahu nih, pemerannya termehe-mehe. Termehe, bentar ya.
Katakan putus. Katakan putus. Serius, katakan putus ya? Ya, itu Ya. 2018. 2018. Itu di saat aku memang lagi parah-parahnya, lagi downnya, lagi underground karena resign dari satu kantor yang sebelumnya, nggak ada duit, tiba-tiba ada tawaran dari teman. Oke, Dan, casting. dan no, jadi gini, tawaran itu bukan songong sih, sombong banget kayaknya. Tawaran tuh udah banyak banget untuk ikut-ikut kayak gitu. Cuma memang selama ini saya lebih suka orang di balik layar atau event organizer gitu. Oke, kan mereka belum banyak yang tahu bahwa katakan putus satu termeme itu adalah itu reality show atau apa ya? Atau tapi skenario. Jadi gini, itu reality ini show. kalian harus tahu. Jadi arti reality show itu adalah reality, kisah nyata yang dishokan. Oke. Jadi yang dishokan atau ditampilkan. Jadi itu emang kisah nyata atau cerita nyata yang dikirim oleh korban atau pelaku dari cerita itu ke email Trans TV waktu itu. Nanti tim kreatif yang mengolah itu dan diperagakan oleh kita. Jadi real dalam artian real di sana, jangan dianggap itu kisah nyata dalam artian kita orang pelakunya langsung, tapi itu kisahnya memang nyata, tapi kita yang memperagakan. Kayak di Rekonstruksi ulang, benar, kayak rekonstruksi ulang. Oke. Jadi waktu itu ceritanya kembali lagi kayak tadi itu, tiba-tiba dihubungi sama teman, tak lo harus bantu gue gitu. Tak kirain berkelahi, karena orang ini kan agak gemulai. Oke. Kenapa beli? Lagi ada masalah nih di hotel, tit, ya. Samperin ke hotelnya, ternyata tak lo mau duit nggak? Ya? Kalau mau duit bantu kita dong di acara ini. Aku mikirnya cuma jadi kru seperti Oke. biasa kayak waktu my trip. Yap, Jadi kru doang tanda tangan. Oke. Karena situ ada nominal uang, Oke. ada ukuran baju, ukuran celana, ukuran sepatu, tanda tangan. Di endorse ya. Ya. Pokoknya Tiba-tibanya kamu malam. tinggal syuting acaranya, oke? Waktu itu nggak Oh, tahu belum. jadi Oke. nggak bakalan jadi pemeran utama, nggak tahu ya. Tahunya itu cuma untuk bantu-bantu bahasanya. Bantu atau cameo lah minimal. Iya, Oke. tukang nasi minum lah minimal. Ya, oke. Tiba-tiba malamnya sampai hotel, tiba-tiba duduk dan ternyata saya pemeran utamanya. Anjir. Itu langsung mau bilang enggak udah tanda tangan gitu kan. Enggak bilang enggak Matre juga lagi, kan? matre juga. Syutingnya besok paginya gitu. Cuma harapan satu waktu itu. Tapi kamu reading sempat reading nggak sih skenario tuh? Skenario tuh jadi dia modelnya cuma skrip doang. Oke. Jadi cuma jalan cerita, dialog tuh kita masing-masing. Oh, berarti dikembangkan di Dikembangkan oleh individunya masing-masing. Oke. Jadi tiba-tiba cuma berharap berdoa selama selesai syuting itu berdoa mudahan nggak Itu tayang, berapa mudahan hari? nggak tayang. Itu berapa hari syuting? 1 hari Satu hari syuting. dari pagi sampai maghrib. Dan orang Jakarta langsung ya, memang orang Trans TV. Iya benar, orang Trans TV langsung yang turun tangan. Waktu itu syukurnya MC-nya Bang Ibnu Jamil. Oh. Kalau nggak Bang Ibnu Jamil tuh kayaknya emosi beneran. Tapi kalau misalnya siapa namanya sih? Ibnu. Bukan yang Komo. satu lagi, yang Komo. Komo lebih gokil kayaknya sih. Saya pasti bakalan fight beneran gitu. Tapi Saya nggak suka dia masalahnya. Woi, tapi sorry kamu. Komo tapi asik, Iya. asik orangnya. Asik maksudnya dari segi emang laki-laki banget, terus dia orang yang memang Uratnya keluar gitu. Ya, uratnya keluar, terus tatonya banyak, brandingan bajunya, terus memang songong lah gitu. Tapi Pas kalau- banget sama kamu sebenarnya. Sebenarnya saya sih lebih suka Ibnu karena sama-sama Trabas. Oke. Trabaser, sama-sama orang suka olahraga. Saya update Instagramnya dia. Pemain Jadi bola emang juga. pemain bola juga, presenter bola, dan saya emang suka dia. Jadi pas datang itu masih ngambek-ngambek, aduh syuting nggak ya syuting, tapi tiba pas tahu MC-nya dia, oke gue syuting. Itu sebentar. Oke, kita lewati namanya tadi katakan putus, oke? Terus main trip, main venture. Itu bahkan saya bawa. Kamu jadi apa? Itu waktu itu komunitas saya, Oke. komunitas klub motor saya, itu kebetulan ikut sama My Trip karena memang waktu itu My Trip Itu sekaligus siapa waktu itu? saya lupa nama hostnya Densu, siapa. bukan? Saya lupa nama hostnya karena memang kita numpang lewat doang di sana. Dan bentar, Saya lupa, sempat tapi yang pasti itu sekaligus Sumargo, kemudian si Marsal. Nah, saya lupa sih yang sebenarnya. tatonya banyak, Marsal. Saya lupa sebenarnya orang. Iya. Yang pasti waktu itu kita komunitas yang saya pegang waktu itu ikut di acara itu karena memang acara itu disisipkan untuk launching X-Strike, Yamaha X-Strike Oke. 150 atau 125. 125, yang dari 110 jadi 125. Sekali launchingnya itu dia dimintain tolong. Jadi siapa dari anak-anak komunitas nih yang bisa muncul di depan kamera kayak gitu doang. Oke. David mungkin sih ya. Kayaknya David, kayaknya David. ya. Saya selalu lupa ingat karena Ceweknya memang siapa? Kalau cewek kamu pasti ingat. saya nggak apal nama. Tapi- Biasanya cuma inget rasa. Omongan macam apa ini? Oke, jadi banyak hal yang kamu sudah lewati ya. Maksudnya bukan ya, itu bonus dalam sebuah hidup, terus juga bonus dalam pergaulan kali ya, karena Iya. punya teman banyak, terus juga mungkin jadi teman banyak itu memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Termasuk aku sama dia nih udah lama ketemu tak ya? Udah lama. Kita ketemu pertama di komunitas juga sebenarnya. Foto Waktu ya? masih Vario. Oh, Vario ya. Waktu masih Vario, tapi nggak kenal Tapi banget. kamu nggak difoto itu Nggak. ya?
foto juga sih. Foto juga sempat Itu kan, tapi zaman-zaman tapi zaman-zaman nggak banyak maksudnya. nggak banyak. Zaman-zamannya Kamu masih ketemu di sama Sisi ya? ya di sama Sisi kita benar-benar ngobrol intens tuh benar-benar di sama Sisi. Ada satu hal yang positif dari seorang Arta. Ini adalah kamu dulu tukang sapu atau tukang bersihin ATM ya nggak sih? Benar. Ya kan? Saya sempat Itu aku bekerja di sempat- vendor. Itu aku sempat yang bilang sama kayak Pimen. Pimen itu kan orang yang cukup gaul di Lombok dalam tanda kutip ya. Sampai dia sekarang delivery dynamite, maksudnya ngojek untuk nganter barang. Itu kan satu hal yang orang sekarang, anak sekarang mau. tuh nggak mau. Kayak kamu bersihin ATM-nya aku pagi-pagi ATM di hampir di Mataram di sekitar. Itu kan saya tidak menghina pekerjaannya, cuman kan Sebenarnya gini. tidak semua orang yang mau kerja Sebenarnya gini, gitu, Tak. kerjaannya sebenarnya bukan itu. Oke. Kerjaannya itu sebenarnya saya waktu itu menjadi salah satu staf teknisi ahli ATM. Oke. Bukan tugas saya nyapu, itu ada vendor lain yang tugas nyapu. Cuma saya waktu itu mendapatkan sebuah solusi. Ternyata dari analisis saya, ATM yang banyak rusak itu bukan karena problem fisik, Oke. tapi karena memang ATM itu kayak robot, ada banyak sensor di dalamnya. Oke. Dan rata-rata 90% kerusakan ATM itu karena kekotoran dari sensor itu. Jadi kebanyakan ATM yang rusak, kita tinggal buka, bersihin sensornya pakai tisu, nyala, aktif. Jadi intinya itu harus bersih di ruang lingkupnya. Sehingga kalau saya menekan vendor pembersihnya, itu kayak udahlah gitu lah. Jadi saat saya servis ATM, saya sering nyapu-nyapu. Jadi teman-teman tuh sering lihat, anjir lu nyapu-nyapu ATM. Sebenarnya bukan kerjaan saya gitu. Cuma saya memang nggak ada salahnya lah karena memang saya terlanjur nyebur, terlanjur aktif di beberapa komunitas yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan. Jadi di situ saya bilang ya memang ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga kebersihan ini daripada saya besok-besok ke lokasi yang sama untuk membersihkan ATM itu gara-gara sensor kotor gara-gara lingkungannya. Oke. Jadi tugasnya sebenarnya bukan nyapu sih, tugas saya sebenarnya memperbaiki Tapi kan ATM semua orang kotor. tak mau kayak gitu tak. Iya benar. Kayak orang kayak kamu, maksudnya harga diri kasarnya sama teman-teman komunitas bla bla bla. Kamu nongkrong di cafe ini, Hah? terus kamu nongkrong di tip store atau di mana-mana yang notabene itu isinya teman-teman yang gaul-gaul, Benar. yang hype-hype semuanya. Dan kamu kerjaannya kayak tadi, contohnya mau tidak mau karena apa? Kamu pengen bantu, pegang sapu udah nyapu, terus juga pembersih. Bersih-bersihin ATM. Iya. Padahal itu bukan tugas Ya, saya. maksudnya kan apa ya? Kamu online gitu kan kalau orang bilang Yang "Masuk jadi- tren lu, masuk tren." Oke. Sini dikit. Wah, ini apa nih? Woi. Nah, Jadi kalau gitu kayak sih. tak. Jadi sebenarnya Yang bikin kamu tidak malu. yang bikin saya tidak malu adalah kembali lagi ke sosok Mega. Oke. Jadi apapun yang menurut Mega waktu itu tidak Udah pacaran? udah pacaran sama dia. Jadi apapun yang menurut Mega waktu itu bukan menjadi masalah dan tidak malu-maluin dia, sejalanin Oke. kayak gitu. Kedua baru nyokap kurang ajar banget kayaknya. Ibu tahu nggak sih kerjaan kamu yang Tahu. ATM yang itu Tahu. kasarnya ngelap-ngelap Tahu, ATM tapi itu kan? emang basicnya ibu emang tahu soal hobi saya yang menggut-menggutin sampah, hobi saya yang kadang-kadang bawa binatang sakit ke rumah gitu. Ibu saya udah tahu dengan sikap saya yang itu. Itulah kenapa isinya sore sore bareng sahabat ada hal-hal yang positif yang bisa bikin kalian apa ya? Kenapa kamera digoyang-goyang? Oh, kamu bercacasan. Cacasan minjem sih. Oke. Jadi banyak hal yang positif. Tadi kita ngomong tentang LDR itu juga Muay Thai. Sekarang kita ngomong tentang bagaimana pekerjaannya dia. Ternyata dia pernah di bawah di level yang paling bawah Pernah. ya. Pernah dari zaman kuliah dari jaga store, Oke. dari ikut event organizer, jadi harus ke klub Tapi kan malam. harusnya malu, tak? Gitu Harus ke loh. klub malam. Maksudnya gini loh, kamu tuh kan kesana kemari gaul bla 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 bla. Finally tiba-tiba kamu tuh harus kerja yang kayak Iya, gitu. apalagi dengan gelar di belakang waktu itu ya. Gesti, men, terus kerjaan maaf ya, kelap-kelap ATM seperti itu kan, tukang bersih-bersih, nge-service seperti itu. Nggak malu, masa gitu. Kalau aku pribadi mungkin belum Ya. bisa aja, tapi mental kadang-kadang yang kalah kan. Kecuali kalau aku kerja di Jogja pernah jadi waitress pernah. Karena tidak ada keluarga kan. Kalau di Lombok kan, atau misalnya kamu di Lombok kan, Iya, lagi nyapu-nyapu tiba-tiba datang teman Yes, atau mantan. yes. Ngapain tak? Nyapu Yes, gitu. gitu. Tapi rata-rata mereka udah tahu. Arta itu udah tahu. Jadi bukan bukan sesuatu yang baru. sesuatu yang wow seorang Arta Dan itu bukan masuk sesuatu selokan. hal yang memalukan. Bukan pencitraan kalau seorang Arta Ya, itu masuk maksudnya selokan bukan, gitu. bukan sesuatu yang memalukan Iya. juga buat kamu kan. Kalau seorang Arta kecuali misalnya nyolong atau Nyolong. nipu orang, itu baru malu buat kamu kan. Kalau nyuri pernah Serius. hati seseorang. Anjir. Aku udah mikir-mikir ya, parah kan maksudnya mau kita ngulik lagi nih apa tentang ini. Oke, tak, kalau kamu kan sudah berapa lama tinggal di Lombok dari kecil? Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir. Itulah kenapa nama saya Arta Lembar tadi. Oke. Karena emang saya tinggal di Lembar
Tapi Saya kan lahir kamu di juga Lembar. punya keluarga di Bali kan? Punya. Bali lebih indah tak? Jelas. Bali lebih Kalau indah. menurut saya lebih indah karena penataan kotanya bagus. Benar. Dan Tata kota orang-orangnya bagus, lebih- SDM, Ya, kultur lebih tertata. kita mau tidak mau bilang orang Lombok bahwa mereka lebih maju. Ya. Secara pengelolaan. Bukan 2 hari. Iya, 2 hari ini saya benar-benar orang yang baru bersyukur tentang kenapa Lombok itu pagah. Dulu kan Sebentar. Pagah itu apa? Orang Pagah itu keras, keras kepala. ngeyel. Oke. Jadi dulu kan saya selalu bilang, "Oh, pagah nih gini." Dan selalu pagah itu Kayaknya orang ngomong nih, nggak nah, bisa tahu gitu kan. selalu berkonotasi itu hal negatif. Dan 2 hari ini saya baru bersyukur kalau Kenapa? ternyata Lombok itu harus Ngeyelnya? bersyukur dengan ngeyel dan pagahnya orang Lombok. Apa yang kamu syukurin? Karena ekonomi di Lombok itu aman gara-gara pagahnya orang Lombok. Karena tidak separah Bali Oke. atau daerah-daerah lain yang nurut aja dengan masalah social distancing, COVID dan sebagainya. Tapi kan cuannya berkurang, Bor. Berkurang tapi tidak separah daerah-daerah yang nurut. Tapi kan Lombok itu masuk 10 besar di Covid ini. Masuk 10 besar tapi masih mending daripada Bali. Bali awalnya tidak naik, tapi akhir-akhir ini naik. Nah makanya bagusnya karena di Bali udah mulai pagah sekarang nih, udah mulai ada Oke. orang-orang seperti Jering SID. Di Lombok nggak ada orang seperti Jering SID, emang pagahnya dari sononya. Oke, kalau kamu COVID-19, itu konspirasi atau? Konspirasi. Oh, dia. Konspirasi. Jadi kalau konspirasi banyak meninggal juga loh, Pak. Dari dulu banyak orang yang meninggal. Coba cek. Angka kematian COVID sama angka kematian putus cinta dan angka kematian kecelakaan lebih banyak mana? Itulah kan. Men. Ya sudah gitu. Motor masih dijual, jalan raya masih rame. Ini bahaya nih kalau ngomongnya. Ini bahaya nih ngomongnya kayak jangan-jangan kayak siapa? Aduh, yang di Jakarta yang kemarin si Novel Baswedan siapa sih? Nggak tahu, nggak update saya. Ada yang komika. Oh iya. Iya, aku tahu bahasanya dia kayak gitu. Mirip dulu kayak ngomongnya. Siapa sih? Si stand up comedy, saya lupa namanya sih. Ya pokoknya si dia lah pokoknya. Nah, itu dah. Gila itu pokoknya itu pokoknya luar biasa lah dia. Kamu jangan sampai nanti kamu tiba-tiba diteror kayak gitu, takut nggak sih? Tak? Sudah biasa lah teror. Udah biasa. Sudah Cowok. biasa. Cowok Cowok. ya. Tapi bukan sekali lagi bukan ngajak ribut, tapi inilah diskusi. Inilah diskusi. Inilah pola pikir seorang Arta. Cara belajar yang beda yang tidak banyak orang untuk memilih cara belajar yang seperti itu. Yeps. Sama mungkin kayak beberapa orang tua juga yang mensekolahkan anaknya di rumah. Ya Benar. kan? Ada yang bilangin janganlah harusnya begini-gini, tapi Harus bersosial lah dan sebagainya. ya, tapi beberapa orang tua juga punya cara mendidik anak sendiri-sendiri. Ya. Oke. Kalau kamu besok berumah tangga, kamu memilih sekolah apa mensekolahkan anak di rumah? Sekolah di luar lah. Maksudnya Di komersial seperti biasa. oh seperti biasa karena Biaya. Simple, men. Biaya. kamu jadi orang kaya. Tetap, Kok jadi orang tetap dia harus bersosial. tetap ya. Karena masalah pelajaran di teori, kayak contoh nih, saya sarjana teknik, saya anak STM, tapi sekarang saya ada di marketing. Oke. Jadi saya bukan bilang ilmu saya di perkuliahan atau di sekolah nggak bermanfaat atau nggak berguna, tapi pada faktanya sampai sejauh ini itu ilmu saya di organisasi, ilmu saya bersosial yang terbentuk oleh lingkungan itu lebih mensupport diri saya yang sekarang. Oke. Apa yang kamu pengen bilang sama anak-anak muda maksudnya? Kamu kan sudah mulai mau masuk 30 nih. Kalau aku kan jalan 38. Jalan apa yarap? Enggak. Yarap. Udah udah 37. Kemarin tuh 37, mau 38 kata anak-anak. Banyak adik-adik kita yang di luar sana yang masih gengsi untuk kerja. Mereka jadi waitress itu malu, terus bikin usaha sendiri itu malu. Sedangkan kamu juga ngerasa pernah jadi tukang jaga toko, kemudian tukang dalam tanda kutip ini tukang bersih ATM dan macam-macam. Mereka masih nganggap bahwa aku harus jadi anak yang happening, yang hits dengan penampilanku, tapi nggak mau kerja capek gitu. This is fuck, man. Apa yang lu pengen bilang? Jadi gini, temuin gaya hidup lo gitu. Temuin gaya hidupmu. Jadi saya waktu itu Tapi memang kan kayak hidup itu maksudnya aku pengen kerja, tapi teman-temanku di luar sana gaul-gaul nih. Jadi mau kerja apa malu. Gila malu men, teman-teman aku terus. jadi harus membedakan, men. Harus membedakan kebutuhan sama kemauan. Oke. Harus membedakan kebutuhan sama kemauan lo tuh apa, kemauan kamu tuh apa, kebutuhan kamu tuh apa. Oke. Jadi kemauan saya itu, saya harus dengan gaya saya, style saya, itu kemauan saya, tapi kebutuhan saya tetap saya butuh cuan, butuh uang yang tapi waktu itu saya nggak bisa dapatkan dari orang tua. Jadi saya harus melakukan Bisa aja, tapi mungkin malu lebih tepatnya laki-laki men.
Iya, Ya salah kan? satunya. Jadi kayak kalau kalau itu lebih ke personal lagi, lebih ke individu lagi, lebih ke apa ya, privat lagi karena memang dari kecil saya dididik sama orang tua saya. Ibu saya terutama Hah? itu dari saya SMP itu udah memang terbiasa ngambil gaji bokap tuh sama saya. Oke. Jadi benar-benar di atas meja tuh dilepas tar, ini lo gaji bapak lo, ini untuk ini. Jadi saya udah benar-benar tahu, anjir sisanya segini gitu. Untuk beli ini nggak mungkin saya minta di nyokap Oke, gitu. oke. Jadi dari situ saya mulai mulai cari dan sampai akhirnya orang tua silakan lo kerja apa-apa yang penting nggak usah itu hal yang haram, yang salah dan sebagainya. Termasuk saya dulu support teman-teman jadi manajer DJ, Oke. harus ke dunia malam. Oke. Bapak ibu tahu gitu, tapi emang bapak ibu tahu sama sejauh ini saya tidak pernah dilihat menimbulkan hal-hal negatif dari hal Minum yang saya oke lakukan. misalnya gitu, tapi tidak mabuk contohnya. Benar, saya bukan tipe orang peminum, nggak bisa minum. Tapi kalau untuk minum saya tidak mengharapkan itu dan saya tetap minum. Tapi itu dalam momen-momen tertentu kayak teman Oke, yang ulang oke, tahun oke, dan oke, sebagainya. oke. Tetap Atau maksudnya- tanggal 25 ini ada party men di Senggigi. Serius sudah buka. Wah, 25 ini bikini party. Tapi kan nggak bisa gitu. Jangan salah, Covid, men. tiket sudah disebar. Hati-hati. Teman-teman, ketemu di sana. Oke, Tak. Ini kan banyak orang yang menyebutkan bahwa kita di Lombok ini adalah salah satu kota yang dibilang apa ya, part of paradise gitu kan, apa ya, surga yang Tersembunyi ya? Tersembunyi lah Tersembunyi. kasarnya. Bagian dari surga. Pasir Gili itu Kepingan kepingan. surga yang jatuh ke bumi. Ya, Wah. contohnya beberapa tempat memang oke, beberapa tempat juga sudah mulai tapi agak rusak lah kasarnya ya. Ya. Kasarnya. Tapi menurut kamu Lombok seperti apa sekarang? Lombok Ini kan adalah sudah mulai akan dibangun apa sirkuit ya, misalnya. F1. Lombok itu menurut aku 20 tahun Bali dulu. Oke. Kita ambil tetangga terdekat ya Bali. Menurut aku pribadi loh ini, enggak ngomong soal data atau pemerintahan sebagainya. Lombok menurut aku adalah 20 tahun Bali tempo Yang lalu. dulu. Nah, jadi kita harus belajar banyak. Pertama kalau kita belajar harus negatif dan positifnya. Oke. Positifnya Lombok pasti akan maju dan mungkin lebih maju daripada Bali. Negatifnya Lombok siapkah untuk seperti Bali? Bali kenapa bisa maju? Karena dia memang mempertahankan adat istiadat, Berarti hitungannya begini mempertahankan ya. belakang. Kamu maksud Lombok bahwa- belum siap men gitu. Maksudnya orangnya ya. Ya, SDM. Kamu orang Lombok harus bisa fighter sama orang luar. Bener. Lombok. Jadi nggak cuma bahasa itu ngepek tanah, itu ngepek gubuk, itu dengan T, itu nggak cukup. Kita punya tanah, kita punya rumah, Nggak kita cukup. orang sini. Nggak cukup. Karena memang sekarang sejak tahun 2000 ini, milenial 2000-an. ini, 2000-an ini kita udah masuk namanya ekonomi global. Yes. Siapapun yang berpotensi, siapapun yang mampu, dia yang dapat. Jadi nggak penting lagi dia punya KTP daerah itu, dia orang sana apa enggak. Contohnya kalau orang tidak bisa kelola banyak tempat-tempat yang di Segigi dan tempat objek wisata dibeli sama bule. Benar, Karena mereka tidak bisa kelola. benar. Oke. Padahal kalau kita mau teliti dan sebagainya, SDM Lombok gila men. SDM Lombok sebenarnya gila. Orang- Cuma ada kultur-kultur yang melekat, ada bukan adat istiadat sih, ada kebiasaan-kebiasaan, saya tidak menyebut dia adat istiadat, ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ditanamkan dari kecil, diturunkan sehingga itu melekat yang mengcover atau menutupi. Contohnya paling gampang apa? Pak? Pagi-pagi ngopi duduk di depan jalan, bukan kerja. Oh, Kalau lo di Bali nih, yang paling mencolok Bali dan Lombok. Hah? Kalau Bali jam 6 pagi itu orang pada sibuk kerja men. Tapi ada Masih satu hal bekerja. yang aku Di salut Lombok tuh Bali. masih ngopi duduk Aku gitu. Bali itu terakhir mutus sama anak-anak itu waktu kapan? Waktu sama Dedi, terus juga Mamat dan macam-macam pakai motor dari sini kita ke Bali, ada event fotografi di Bali. Kemudian jam sore kita pulang tuh lagi jalan-jalan bla bla bla. Gila men, jam 3 sore itu jadi anak SD itu nyapu sekolahnya Sampai detik ini sampai depan sekolahnya. mau nyapu di gitu. kampung atau di kota, itu anak SD sampai SMA di Bali tuh yang cewek itu masih dikepang. Dan aku bos bang rasanya maksudnya ngeliat mereka masih tidak Masih bawa ember kecil ke sekolah, itu mau di desa mau di kota. itu tidak ada unsur paksaan mereka nyapu. Bukan. Gitu. Jadi di Bali itu, aku udah lihat mau di kampung bapakku, mau di tengah kota, mau di Oke. Denpasar, mau kota, mau sekolahan itu famos sekelas SMA 1 Denpasar sekaligus. Itu cewek SMA tuh masih dikepang. Masih belajar adat istiadat, masih bawa ember dan sapu ke sekolah. At least memang di luar mereka adalah banyak-banyak bully atau Iya. banyak-banyak pakai Bukan jalan bukan bodo amat, ya. bukan berarti mereka tidak punya penjaga sekolah. Kalau di sini beda nih. Iya, iya. Kenapa lo nyapu enggak bersih? Udah ada penjaganya. Iya. Di Bali itu bukan masalah enggak ada penjaga.
teknologi ini, tapi saya nggak setuju itu ada di Karena Gili kenapa, Trawangan. Jadi gini, bahasanya sih animal apa gitu Ya. untuk kuda ini, tapi pada faktanya apabila misalnya nih Cidomo tidak ada lagi di Gili, otomatis kuda pun tidak ada yang melihara. Apa kabar kuda? Besok anak-anak kita lihat kuda itu cuma di kebun binatang. Oh, Jadi- Bintang Emon, gue masih ingat. Jadi kalau mau menghewankan atau menjaga kuda itu, bukan caranya tidak menjadikan dia Cidomo, tapi tolong dong lahan hijau untuk suplai makanannya yang dijaga gitu. Jadi bukan tidak mempekerjakan dia sebagai Tapi kalau Gili Trawangan Cidomo. punya aspal, kan di Gili Trawangan yang belum tahu Gili Trawangan di sana No. tidak ada kendaraan bermotor, maksudnya tidak ada polusi kendaraan bermotor. Salah satu angkutannya adalah Cidomo dan sepeda. dan sepeda dan pasti pakai tanah ya. Benar. Nah, kalau misalnya Gili Trawangan kayak Rinjani dibikin Di Hotmix? hot mix atau jalan beraspal. No. Pertama situasinya memang. Jadi orang ke Gili Trawangan tuh nyari apa sih gitu? Nyari keasriannya gitu. Naturalnya. Iya, kalau memang Gili Trawangan udah seperti itu, ya udah ngapain ke Gili Trawangan gitu kan. Jadi kalau saya takutnya ini konspirasi lagi. Kalau ada mobil listrik di sana, bayangkan aja. Sekarang orang Cidomo terbatas di sana karena apa? Pekerjaan orang juga. Karena apa gitu? Karena memang tidak gampang untuk merawat kuda. Ya, betul. Nah besok dia bilang kalau ada mobil listrik sana, bayangkan hotel-hotel besar situ, bayangkan satu hotel punya 5 mobil listrik aja. Oke. Ada berapa hotel di sana? Ada berapa orang kaya yang mampu beli mobil listrik? Macet Gili Trawangan sama mobil listrik. Dan kedua juga orang yang kerja di sana juga jadi ngapain ya? Iya, kayak dia bilang, oke nanti kan kusir Cidomo bisa jadi supir mobil listrik. Bayangin aja, itu mobil listrik saya tahu ukuran minimalnya berapa. Itu gang di Gili Trawangan tuh berapa gitu. Benar. Sekarangnya sepeda aja bener. Sepeda di Gili Trawangan mau nggak mau harus dibatasi. Dan juga dokar ya? Ya, Dokar Cidomo. itu Cidomo itu nggak bisa Berpapasan. papasan kalau di Gili Trawangan itu susah. Jadi gini, kalau mau ngomongin animal atau bahasanya melindungi kuda, cukup dengan dua hal. Oke. Pastikan suplai makanannya atau lahan hijau tetap ada di Lombok ini untuk mensuplai makanan untuk kuda. Jadi dia bisa hidup. Kedua, batasi kapasitas penumpang. Simple. Kuda nyaman. Oh, Bukan- maksudnya adalah misalnya satu Cidomo atau dokar ini. Ya minimal isi 3 orang 4 orang lah gitu. Jangan dipaksa Udah. jadi 6-8 Iya, gitu kan. itulah itu cara menjaga kuda. Oke. Bukan berarti Cidomo digantikan dengan mobil listrik. Di sini bukannya kudanya hidup tentram, yang ada nggak ada yang merah kuda. Oke, saya Eja Yudo Semada juga Arta Lempar, pilih kami di 2020. Berapa sih wali kota? Enggak tahu sih. Saya menjadi wali kota. Kira-kira. Enggak mungkin, men. Contoh, Iwayan susah, Bro. wakil. Susah. Kayak Ahok Susah. kan. Oh iya mungkin benar. bisa kan? Tapi enggak di Lombok. Lombok, men. Ya, bisa Pak Haji siapa sama Lombok. sama Gue kafir, coy. Nah, bukan maksudnya kayak gitu kan bisa. Tapi kan butuh orang-orang yang vokal, Iya, tak? iya. Maksudnya Benar-benar. minimal tim sukses atau misalnya di bagian apa gitu kan. Oke. Tadi sudah kita ngomong banyak hal sama Arta, terus juga komunitasnya dari motor, terus juga apa lagi tadi ya? Komunitas sosial. Terus pertemanan di Lombok seperti apa? Oke, bukan pertemanan, tapi kehidupan remaja yang kita kan masih ABG walaupun sudah jadi om gitu kan, masih ngelihat anak muda. Bagus nggak sih di Lombok? Jadi gini, Perkembangannya tidak. semakin banyak perkantoran, Oke. itu akan sebanding semakin banyak tempat nongkrong. Oke, Jelas, yes. karena memang orang tertekan, orang butuh hiburan. Oke. Tapi peluang untuk usaha negatif pun makin melebar. Karena apa? Semakin orang berkreatif atau ditekan secara mental, bekerja secara Tapi kreatif kalau dan sebagainya, secara pasti butuh hiburan. secara apa ya? Dan itu berpengaruh sama secara individual. pergaulan. Pergaulan. Parah nggak sih Lombok? Parah. Tapi masih underground. Tidak seperti Surabaya, Jogja yang benar-benar ya gue pecun. Misalnya, gue pecun. Kalau di Lombok ini masih jangan salah. IV kan paling banyak di Jogja. Itu kan Sorry yang Jogja, maaf. itu kan apa namanya secara Ya, ini secara data. secara data katanya Cuma masa, sih. tapi Sempat pasti ribut di Jogja pasti kan. punya plus minus. Ya kerennya memang Jogja punya positifnya, ramahnya, cara Oke. bergaul itu saya akuin. Intinya tiap daerah mungkin punya Punya. Dan hal pasar yang Bali bolong, ya. punya itu. Tapi kalau Lombok masih underground. Oke, Masih tapi berselimut. masih oke lah di sini ya. Ya, masih oke lah. Masih kita bisa duga-duga. Yang bahaya tuh kalau udah ada diduga-duga tuh. Oke, tapi Oh, ternyata dia ini ya gitu. Oh. Kalau sekarang udah ketebak, oh dia gitu. tapi banyak kan? Banyak. Oh, dia ternyata Banyak. Saya punya datanya. share lah. Nanti tak WhatsApp ya. Budget berapa? Oke, di Sobat Sore Bareng Sahabat banyak hal yang kita buka.
ngomong sebenarnya kemarin aku ngundang Toh itu punya kopi, ya kan ya? Ya. Tapi dia sok sibuk sih, tau nggak sih? Sok sibuk. Padahal kan di sini bisa ngendorse dan macam-macam ya. nggak sih? Sambil ngopi ya. Saya mengendorse apa ya di sini ya? Yang pasti saya mengendorse tuh belilah spare part asli Honda dan Oke. hati-hati sama yang namanya oli palsu. Woi, Oh iya, oli palsu ya? oli palsu ngeri, Bu. Ngeri. Oli palsu bodo amat ya. Hmm. Oli palsu. Oli asli Ya, tuh tapi ngeri. ngomong busi palsu banyak ya. Ngomongin busi lagi. Busi murah, coy. Cuma Berarti- busimu kebetulan susah kemarin. Kemarin busiku yang motor tua aku itu ternyata bukan di busi, tak. Di mana? Ternyata di tangkinya isinya air. Isinya air? Dipakai sama ponakanku. Hah? Aku kan nggak terlalu paham yang namanya motor tua. Jadi pas dibawa jalan-jalan ke Kute itu Sama hujan, siapa? Enggak, dia sama istrinya waktu Oh, sama dia. itu. Dia bawa, ternyata memang ada saringan motor tuaku, masuk airnya ke sana. Pas dibuka kerannya, bensinnya jebret. Isinya 1/4 adalah air. Itu masih karbu ya motornya? Masih karbu. Makanya pakai injeksi. Ya tapi nggak mungkin motor tua pakai injeksi, coy. Jangan salah, sekarang motor custom banyak pakai injeksi. Oke, budget lagi. Tetap